Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya masih sepi nih ya. Saya ulangi lagi. Semoga yang menjawab salam, yang punya hutang segera terlunasi. Yang jawab salam, semoga yang masih jomblo, yang punya hajat untuk menikah setelah lebaran, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Wis pokoknya yang jawab salam, saya doakan semoga apapun hajat panjenengan segera terkabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa sahbihi yatanabi'il ulumi wal hikam. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh dimanapun berada, dan juga yang sangat saya takzimi para gawagis dan juga para nawaning, baik itu admin KMC maupun member KMC yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan kepada kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dalam detik ini bisa kembali sama-sama tholabul ilmi dengan wasilah kajian muslimah cerdas. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita minaz zulumati ilan nur. Kemudian yang ketiga kalinya, sebelumnya saya mengucapkan ribu-ribu maaf dan terima kasih kepada Muqassimul Awqat yang telah memberikan sedikit waktu kepada saya untuk
saling ataupun untuk sharing dari apa yang pernah saya pelajari. Baiklah, karena tema pada sore ini adalah ngaji santai tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya, karena namanya ngaji santai, ya nggak apa-apa ngaji dengan keadaan santai, baik dengan rebahan ataupun dengan nonton TV, ataupun bagi yang suka ngopi ya ngaji sambil ngopi, atau ngaji dengan nyeruput teh juga tidak apa-apa. Yang penting tetap curahkan konsentrasi, simak dengan seksama. Yang pertama yaitu ada suatu riwayat terdahulu yang mana ada seorang Majusi. Tahu ya, Majusi itu adalah orang yang menyembah api. Intinya bukan orang Islam. Lah, orang Majusi ini pekerjaannya sebagai pedagang di pasar. Sehari-hari dia berdagang di pasar. Pada suatu hari, anaknya yang masih kecil ini datang untuk menjenguk bapaknya yang ada di pasar. Dia menjenguk dengan santainya di siang hari bulan Ramadan, makan di halayak umum, makan kue. Terus melihat kelakuan anaknya yang seperti itu, sang bapak tersebut langsung menegur, langsung memarahi dengan teguran dan nasihat yang lembut. Panjang lebar akhirnya sang anak mau menuruti dan paham apa yang telah disuruhkan oleh bapak. Wahai anakku, tahukah kamu bahwasanya sekarang ini adalah bulan suci Ramadan, yang mana orang Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketika kamu makan di halayak umum seperti ini, sama saja kamu ini menyakiti saudaramu umat Islam, menyakiti hati mereka dan mengganggu apa yang sedang ataupun ibadah yang sedang mereka lakukan. Kemudian pada malam harinya seperti biasa orang Majusi ini istirahat dan akhirnya terlelap tidur. Lah, dalam tidurnya ini dia bermimpi, dia terbangun di tempat yang begitu indah, yang begitu megah, dikelilingi buah-buahan dan makanan-makanan yang super lezat yang belum pernah ia temui di dunia. Dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik. Dengan seperti itu, orang Majusi ini langsung makan dengan lahap apa yang ada di sekitarnya. Lah, dari kejauhan ada seorang yang notabenenya adalah kiai di desa orang Majusi tersebut. Dia terkaget-kaget, loh, kok bisa? Dia bukan Islam, dia non muslim, dia orang Majusi, kok ada di surga yang derajatnya setingkat ada di atas saya. Lalu sambil bergegas orang tersebut mendatangi orang Majusi tersebut, maksudnya kiai tersebut mendatangi orang Majusi tersebut seraya berkata, wahai orang Majusi, kamu ini bukan orang Islam, tapi kok bisa-bisanya kamu ini ada di surga yang derajatnya seatas, lebih tinggi daripada saya, padahal saya ini adalah kiai di desamu dahulu waktu masih hidup. Lalu dengan tersenyum orang Majusi tersebut mengatakan yang sesungguhnya. Jadi begini Pak Yai, saya dulu waktu hidup itu memuliakan orang Islam, terlebih dan khususnya memuliakan bulan suci Ramadan dan orang-orang yang sedang melaksanakan bulan suci Ramadan.
Lah, inilah salah satu dari cuplikan yang dapat kita petik hikmahnya, bahwasannya begitu besar, begitu agung karomah yang ada di bulan Ramadan ini. Itu baru orang Majusi, apalagi kita yang notabene adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian dalam suatu hadis disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Man utawi sapane wong iku fariha bungah sapa man bidukhuli Ramadan kelawan manjinge wulan Ramadan, harrama monggo ngaromake sinten Allah Gusti Allah jasadahu ing jasate man 'alan nironi ing atase pira-pira neraka. Maksudnya gimana? Barang siapa yang bungah, barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad orang tersebut untuk tersentuh api neraka. Semoga kita semua termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai man fariha bidukhuli Ramadan. Amin Allahumma amin. Nah, lantas kita sebagai orang muslim bagaimana cara mengaplikasikan suatu kebahagiaan, suatu kebungaan tersebut? Ya banyak sekali caranya. Dengan melaksanakan segala amal-amal baik, segala amal-amal soleh pada bulan Ramadan. Yang terkhusus ya tetap ibadah sholat fardu 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan ini wajib, dan juga bahkan melaksanakan banyak ibadah-ibadah yang sunnah yang lain, seperti melaksanakan sholat tarawih, sholat rawatib, sholat witir, tahajud, iktikaf, terus tadarus Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ataupun sedekah, memperbanyak sedekah, ini juga termasuk orang-orang yang bahagia ataupun menghidup-hidupkan bulan Ramadan, ihya'u Ramadan, maka dia akan tercatat sebagai orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ada juga suatu hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'allamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, andaikan umatku itu mengetahui fadilah apa atau keistimewaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya mereka ini akan berhayal, mereka ini menghayal dan memohon kepada Allah supaya supaya 1 tahun penuh itu adalah bulan Ramadan semua. Jadi sampai seperti itu. Karena sangat spesial bulan Ramadan itu. Sangat banyak kemurahan, banyak rahmat Allah, banyak kortingan maghfirah dari Allah, dan banyak pelipat gandaan pahala-pahala yang telah ditetapkan pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini ataupun puasa, khususnya puasa ini adalah salah satu ibadah yang spesial lah, yang spesial pokoknya. Tidak sama dengan ibadah lain. Bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam yudha'afu lahu ajruhu min 'ashratin ila 700 dhifin illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap kebaikan
yang dilakukan oleh Ibnu Adam atau oleh manusia itu pahalanya dilipat gandakan sebanyak 10 kali sampai 700 kali. Illa saumu, kecuali puasa. Kenapa kalau puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu tertentu milikku, kata Allah. Dan juga apa? Saya sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Mohon maaf ya, ini riwayat Rasulullah yang berisi tentang juga firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah dan kita sendiri yang tahu antara kamu dan dia. Tidak ada satupun orang yang mengetahui. Sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalkan ya, ibadah sholat, kamu mau pura-pura sholat, ya ketahuan sama temanmu. Kamu mau pura-pura sedekah, lah apa yang kamu keluarkan pasti ketahuan. Kamu mau pura-pura ibadah haji, lah kamu pergimu kemana? Ya nggak bisa, kalau ibadah haji itu sekarang satu kampung ikut mengantarkan ke bandara, seperti itu biasanya kan, nggak bisa. Tapi kalau ibadah puasa, kamu tidak puasa, tidak ada satupun orang yang tahu. Misalkan sampean panjenengan sedoyo ke masjid terus wudhu dan melaksanakan kumur-kumur ya. Ketika kumur-kumur sampean korupsi dengan menelan sedikit air. Jangankan presiden, jangankan polisi ataupun TNI, mereka semua nggak tahu. Orang yang wudhunya di sebelah sampean sendiri aja nggak tahu kalau sampean korupsi. Jadi yang tahu hanya panjenengan sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, orang ini puasanya rajin, ahli puasa. Lu kok bisa tahu? Ya karena badannya kurus. Lah masa ya gitu ya, nanti kasihan yang gemuk-gemuk itu malah tersinggung, seolah-olah mereka jarang puasa, padahal kenyataannya ya memang ya. Mohon maaf guyon. Jadi ibadah puasa itu sangat spesial dan yang saya kira paling berbeda lah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dalam suatu riwayat yang lain, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atshu. Banyak dari orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya mendapatkan haus dan juga lapar. Nah seperti sampean pada siang hari bulan Ramadan yang umumnya ya lihat TikTok, seperti itu, lihat TikTok, banyak aurat-aurat yang diperlihatkan dan menonton, terus menggunjing sesama teman. Lah ini kan tidak dapat apa-apa. Orang yang berpuasa seperti ini tidak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan dahaga, haus dan lapar. Mohon maaf, perlu diluruskan, ini yang hilang pahalanya, bukan berarti bukan berarti puasanya batal secara mutlak. Kemudian saya lanjutkan berbicara tentang puasa, yang mana dalam bahasa Arab ini disebut dengan as-saumu. Dalam Fathul Mu'innya disebutkan secara lughat adalah al-imsaku,
yaitu ngeker. Ngeker itu menjaga, menahan diri. Itu secara lughat. Kalau saum secara syariat yaitu imsakun muftirin bisyurutihi, yaitu menjaga diri dari perkara yang membatalkan dengan syarat-syarat puasa. Kalau kita berbicara tentang syariat ini kok sepertinya bayangan kita ini kayak hal-hal yang menyeramkan. Oh, syariat itu adalah undang-undang yang begitu ketat. Syariat itu adalah suatu aturan-aturan yang baku, yang sangat ketat, yang tidak boleh sedikit pun ada toleransi. Padahal tidak seperti itu. Ada beberapa watak dari syariat itu sendiri. Tab'us syariah. Yang pertama adalah al-musawah bainan nas fi takalifil ahkam, yang mana artinya di antara manusia itu harus diperlakukan sama ketika ketika dihadapkan dengan perintah ataupun hukum Allah. Jadi harus diperlakukan sama siapapun itu orangnya ketika berhadapan dengan hukum Allah. Wong Rasulullah saja sendiri itu sebagai uswatun hasanah memberikan contoh yang sangat baik, memberikan contoh yang bagus, memberikan suatu suri tauladan yang adil. Bukankah keadilan inikah yang sekarang sedang kita perjuangkan, khususnya hukum yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini? Kata Rasulullah, i'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Salatlah wahai Fatimah, zakatlah wahai Fatimah, berpuasalah wahai Fatimah. Kenapa? Karena saya ini, bapakmu ini, tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah tercinta, ini mencuri, maka saya sendiri, Muhammad sendiri, yang akan memotong tangannya. Bukan kok mentang-mentang putri Rasulullah, ya Fatimah, kamu nanti di dunia santai saja ya, tenang saja. Karena apa? Karena nanti di akhirat kalau urusannya ruwet, kalau pertanyaannya rumit, tenang saja, kan ada papi. Nggak gitu, Rasulullah nggak gitu. Rasulullah mengajarkan disiplin bahkan kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Rasulullah tidak memilih kasih karena mengamalkan ataupun dari watak syariat tadi, al-musawah bainan nas fi takalifil ahkam, harus sama rata ketika dihadapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Dari contoh yang sederhana saja kita dapat belajar arti kesetaraan, arti dari keadilan dari masjid sajalah, dari masjid. Petani masuk masjid harus lepas sandal, polisi masuk masjid harus lepas sepatu, TNI masuk masjid harus lepas sepatu, santri masuk masjid harus lepas
sepatu, lepas sandal. Semuanya kalau masuk masjid harus lepas sandal atau lepas sepatu, harus sama rata, harus adil. Enggak kok mentang-mentang pejabat masuk masjid petentang-petenteng sepatunya tidak dilepas. Diingatkan sama takmir masjid, yang mulia mohon maaf sepatunya dilepas ya. Loh, kamu ini tidak tahu siapa saya? Kalau ada orang seperti itu diuklek-uklek sikilmu ambek mungkar nakir. Jangankan pejabat, presiden pun tidak kenal yang namanya malaikat mungkar nakir itu. Mungkar nakir nggak kenal siapa itu presiden, apalagi cuma pejabat, apalagi ketua RT. Apa yang mau disombongkan? Shallu ala Nabi Muhammad. Terus dikubur juga seperti itu, di alam kubur. Jangan dikira ketika pejabat mungkar nakir kalau tanya dengan rasa hormat, selamat siang yang mulia, ya Profesor Doktor Insinyur Haji Soekardi SPDI bla 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 bla. Tidak ada. Semua sama. Ya Soekardi, marrobuka, mannabiyuka, madinuka. Kalau bisa jawab ya lolos, kalau nggak bisa ya udah hancur lebur. Semua sama. Terus kiai, gus, ning, ulama juga begitu sama. Jangan dikira mungkar nakir kalau bertanya kepada yang demikian ini pakai adab. Ya al-mukarram sahibul fadilah was sa'adah. Tidak ada. Semua sama. Ya iktafabih, langsung surga. seperti itu contohnya. Jangan protes. Terserah saya, wong saya kok yang ceramah. Jadi terserah saya. Guyon bercanda. Jadi polisi masuk masjid harus lepas sepatu, pejabat masuk masjid harus lepas sepatu, lurah, RT, RW, petani harus lepas sepatu. Kalau santri jangan ditanya. Kalau santri, wong santri kemana-mana jelas nyeker kok, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Ngapunten. Jadi derajat manusia itu di mata Allah itu sama. Binatang aja nilainya beda-beda kok. Binatang itu nggak sama nilainya. Misalkan sapi itu semakin gemuk ya semakin mahal harganya, semakin berat bobotnya semakin mahal harganya. Karena apa? Karena yang dinilai dari segi dagingnya itu sendiri. Coba samakan dengan burung, ya nggak sama. Misalkan burung perkutut itu kalau dibandingkan sapi, ada apanya dagingnya? Nggak ada, cuma nggak sampai 1/4 kilo. Tapi karena burung perkutut ini yang dinilai kicauannya, dari suara merdunya, burung perkutut yang begitu kecil harganya bisa mengalahkan, bisa melebihi sapi yang bobotnya berton-ton tersebut. Kalau manusia ya bukan dari keduanya, yakni dari iman dan takwanya. Lah kalau manusia pengen dinilai dari gemuknya, ya sudah sana saingan saja sama sapi sana. Itu yang gemuk-gemuk ngapain itu duduknya miring-miring itu? Sudah kelihatan, nggak usah miring-miring. Dikira kalau duduknya miring
terlihat langsing gitu, enggak, tetap gemuk ya gemuk. Coba sama lihat orang gemuk atau cewek lah yang gemuk itu biasanya kalau selfie itu miring. Supaya apa? Supaya tidak terlihat gemuknya, supaya di foto itu terlihat langsing, terlihat seksi. Padahal enggak, sama saja. Yang dinilai tetap dari tadi, yang dinilai adalah iman dan takwanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian watak syariat yang selanjutnya adalah at-tadrij fit tasyri', yaitu harus bertahap dalam memberikan peraturan ataupun dalam berfatwa. Jadi harus bertahap, tidak boleh langsung, nggak bisa, nggak mungkin mampu. Jadi seseorang memahami Islam itu harus secara komprehensif, harus secara kafah, secara utuh. Tidak boleh memahami Islam dengan hanya sepotong-sepotong saja. Kenapa? Karena nanti bisa salah paham dan nanti jatuhnya pada paham yang salah. Naudzubillah min dzalik. Ya kalau belajar agama, belajar Islam tidak utuh, ya tidak boleh dia terburu-buru untuk berfatwa, memberikan ceramah kepada orang banyak. Ibaratkan gini, ada 3 orang buta yang dilepas ke kebun binatang, disuruh untuk meneliti seekor gajah. Orang buta pertama menjawab, oh gajah itu tipis dan lebar. Kenapa? Karena yang dipegang kupingnya, telinganya. Terus orang buta kedua menjawab, wah orang ini goblok, gitu aja nggak tahu. Gajah itu bulat, kecil tapi panjang. Karena apa? Yang dipegang ekornya. Terus begitu pula orang buta yang ketiga menjawab, wah orang ini dungu sekali, masa gajah kok bulat, kecil, panjang. Yang benar gimana? Tinggi, besar, terus keras. Karena apa? Yang dipegang kakinya. Lah, seperti inilah percontohan dari seseorang yang tidak mengetahui perihal gajah secara utuh. Dia baru mempelajari hanya bagian-bagian kecil dari gajah, tapi sudah sok tahu tentang apa itu yang namanya gajah secara utuh. Nah ini nanti bisa-bisa menyesatkan orang yang diberitahu. Karena apa? Karena minimnya pengetahuan dan pengalaman dan singkatnya waktu belajar dia, seperti itu. Lah kok ada orang dikit-dikit marah, ada yang tidak cocok sedikit langsung emosi, ada yang mengingatkan kok langsung berkata kasar. Nah ini mungkin belajarnya masih dalam babul ghadab, bab yang menerangkan tentang marah. Padahal setelah itu ada babus sabri, ada bab yang menerangkan sabar. Dia belum belajar secara kafah, secara utuh, tapi dia sudah merasa sudah memahami segalanya. Naudzubillah min dzalik. Dalam Arba'in Nawawi saja sudah dijelaskan, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ausini, wahai Rasulullah, wasiatkan suatu amalan kepadaku. Rasulullah jawabannya apa? La taghdab, jangan kamu marah. Karena apa? Pada saat itu seorang rajul atau laki-laki ini memang terlihat dari mimiknya sedang marah. Meskipun orang tadi mengulang-ulanginya.
ausini faradada miraron, diulangi berkali-kali. Rasulullah tetap jawabannya la taghdab, jangan kamu marah. Ini menggambarkan bahwasannya hidup itu ataupun sabar itu adalah suatu hal yang sangat penting, hal yang sangat urgent untuk kehidupan kita sehari-hari. Hidup di dunia ini, apalagi zaman sekarang ini, jelas kita dituntut untuk sabar. Kalau kita manusia tidak mampu hidup dengan sabar, ya kacau hidup ini. Kita harus siap sabar dalam bersaing, harus ulet dalam persaingan. Ya memang itu yang dituntutkan pada zaman ini. Jadi petani kok nggak sabar, ya gagal panen. Jadi pejabat nggak sabar, ya nggak bisa naik pangkat. Jadi apa? Jadi polisi nggak sabar, ya tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi hidup ini pokoknya kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Wah, tekan jadi kemana-mana ini pembahasannya ya. Jadi kita ini disuruh untuk belajar melakukan sabar. Ya puasa ini intinya kita ini disuruh untuk sabar. Sabar menahan lapar, menahan haus, sabar dari godaan syahwat dan lain-lain. Jadi intinya, jadi kita tetap harus sabar dan istiqomah. Ya meskipun bulan Ramadan nanti sudah habis, tapi puasanya jangan habis. Kalau bisa tetap dilanjutkan dengan melaksanakan puasa Senin Kamis, dan pokoknya puasa-puasa yang lain harus tetap jalan terus. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan memanjatkan doa bersama-sama sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi nanti pada bagian akhirnya ditambahi kalimat waghfir lana dzunubana. Ini ijazah dari kiai saya. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Monggo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana. Sepindah malih. Allahumma barik lana fi
رجبا وشعبانا وبلغنا رمضانا واغفر لنا ذنوبنا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rindu ya segera dipertemukan dengan orang yang dirindukan. Terus apalagi yang jomblo segera dipertemukan dengan jodohnya. Terus intinya semoga di penghujung bulan Sya'ban ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang insya Allah nanti malam ya, pengumuman resminya nanti malam dari MUI, kita simak bersama. Semoga kita juga diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan semoga juga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita dambakan, yakni malam Lailatul Qadar, sehingga kita semua nanti bisa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, semoga lagi kita nanti bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu semua murni dari masyayikh dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan keluputan baik dari segi af'aliyah maupun aqwaliyah, itu semua murni dari kesalahan dan kehilafan saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.